tanggal 29 September dan ini jam 8:11. Gue lagi siap-siap buat pergi. Untuk konten Kaizen hari ini barusan terbesit satu buah topik tentang pandangan pribadi terhadap filsafat. Jadi gimana gue memposisikan filsafat dan filsafat itu apa? Oke, ngomong-ngomong soal filsafat, ini juga terpantik gara-gara sekarang tuh lagi dengerin audiobook. Judulnya Dunia Sofi. Nggak sengaja sih nemu itu, dikarenakan audiobook yang sebetulnya pengen didengarkan, audiobook bukunya Terelie malah tidak tersedia secara lengkap, jadi ya bikin males kan. Oke. Karena audiobook yang diharapkan tidak tersedia versi fullnya, jadi yang ada aja. Dan kebetulan yang adanya juga buku keren, Dunia Sofi. Buku yang ya bisa dibilang kalau lu mau belajar filsafat, belajar dengan baca buku Dunia Sofi itu cukup menggambarkan sih. Bahkan bukan cukup, tapi menggambarkan. Ya, harus direvisi. Itu sebabnya waktu dulu gue dilarang tuh baca buku itu. Kalau seandainya penalarannya salah, itu bisa bahaya buat pola pikir kita. Ya, karena setelah saya dengarkan, buku Dunia Sofi ini juga memang bagus banget bagusnya. Apaan sih bagusnya? Gak jelas. Maksudnya memang keren banget, dan penuturan filsafatnya itu memang secara sederhana. Jadi lewat logika anak kecil, analoginya benar-benar analogi yang mantap punya. Dan gak nyangka sih buku filsafat bisa diungkapkan dengan cara yang demikian menarik. Lu bayangin, jadi kayak nyeritain kisah hidup seorang gadis remaja 14 tahun yang dia dapat kiriman surat, yang surat itu memantik dia buat berpikir banyak hal tentang dunia. Itu filsafat. Ya, tapi bukan itu definisi filsafat. Filsafat itu berakar kata dari filosofia. Filos dan sofia. Mencintai kebijaksanaan. Para filsuf itu adalah orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Jadi, gue putus-putus karena sambil persiapan buat pergi. Jadi, di buku Dunia Sofi itu, ya betul-betul layak dan seru sih untuk diikuti. Bahkan ini sudah tidak mengherankan ketika buku Dunia Sofi ini menjadi salah satu bahasan bahan kajian di pergerakan mahasiswa. Jadi bukunya dibedah gitu ya. Nah, balik ke kenapa gue pengen bikin konten tentang filsafat. Jadi filsafat itu ya banyak orang yang salah mendeskripsikan sih sebetulnya ya, filsafat sebagai metode berpikir dan sebagainya, bahwa filsafat itu adalah berpikir ya, padahal tidak semua berpikir itu lantas kemudian dikatakan filsafat atau berfilsafat. Berpikir itu menginterpret fakta dan kemudian mengaitkannya dengan apa yang kita sebut sebagai prior knowledge atau sebagai pemahaman atau pengetahuan sebelumnya. Jadi informasi itulah yang pemrosesan informasi dalam benak kita sampai nantinya mengarahkan kita untuk melahirkan suatu aksi, itu adalah berpikir. Tapi kalau berfilsafat bukan seperti itu. Bahwa berfilsafat melibatkan aktivitas pikiran, iya. Bahwa berfilsafat pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan untuk diyakini, iya. Tapi satu hal tentang filsafat itu adalah bahwa dalam filsafat kita tidak bisa menolak cara berpikir yang begitu kental
cara berpikir yang taklid, ya istilahnya tuh. Cara berpikir yang ikut-ikutan, taklid terhadap para pemikir sebelumnya. Ini yang dikritisi betul oleh Al-Ghazali, bahwa para filsuf itu, mereka tuh seolah-olah memiliki jalannya masing-masing, memiliki jalannya sendiri, terbebas dari ketaklidan, ikut-ikutan begitu ya. Namun pada dasarnya mereka juga taklid terhadap kesesatan. Dan itu kan dibantah secara total tuh, mengenai filsafat-filsafat itu oleh Al-Ghazali. Sejujurnya, kalau dibilang apakah saya mengkaji filsafat, tidak sedalam para filsuf, tidak sedalam para pemikir-pemikir, ya orang pegiat-pegiat filsafat, tidak sedalam itu sejujurnya. Namun saya coba melihat filsafat itu dalam perspektif bagaimana filsafat itu juga terbentuk, ya. Bagaimana suatu pemikiran bernama filsafat itu bisa menjadi sebuah metode berpikir yang seksi, yang memang mengundang tanya banyak orang, dan seolah-olah itu jadi hal yang mempengaruhi hidup kita, ya. Apakah filsafat mempengaruhi hidup kita? Betul, filsafat itu mempengaruhi hidup kita sekali, ya. Sangat, maksudnya. Nah, berkaitan dengan filsafat ini sebetulnya adalah, orang mungkin bisa bilang ini adalah senjata untuk mengantarkan kita pada kesimpulan-kesimpulan tentang hidup, ya, mengantarkan kita pada bagaimana kita menilai sesuatu, ya, secara bijaksana, menilai sesuatu secara cermat dan ya benar. Itu harapannya. Oleh karena itu, para filsuf itu kemudian mengklaim dirinya, mereka itu mencintai kebijaksanaan, mencintai kebenaran, dan kebenaran yang hakiki itu adalah kebenaran dasar tentang eksistensi sesuatu. Diawali dari sana, ya. Jadi ketika kita mengenali, ada pepatah seperti ini, kenalilah dirimu, gitu ya, kenalilah dirimu. Jadi kalau dulu di Yunani kuno itu, pusat epicentrum pemerintahan itu, entah itu para kaisar, raja, mereka itu punya konsultan, dan konsultannya itu adalah mereka yang berstatus pendeta. Kenapa? Karena pendeta-pendeta ini mereka bisa meramal, ya. Jadi ini juga sangat erat kaitannya dengan bagaimana orang itu memandang pandangan seseorang terhadap takdir, percaya terhadap takdir, terhadap hal-hal yang gaib dan sebagainya, metafisika, dan juga spiritualitas, ya. Hal-hal sederhana seperti bahkan apakah penyakit itu berpengaruh, ya, apakah berdoa itu berpengaruh terhadap kesembuhan suatu penyakit, atau sebaliknya, gitu ya. Apakah ada hubungannya antara spiritualitas dan jasmani kita terhadap, maksudnya spiritualitas yang sehat kepada jasmani yang sehat? Apakah ada hubungannya? Nah, hal-hal seperti itu tuh bahkan dibahas dalam filsafat. Maka tidak mengherankan kalau seandainya ya filsafat ini mencakup segala hal. Nah, namun berbicara soal sesuatu yang sifatnya itu adalah kita bisa katakan gaib, ya, tidak nampak, metafisik, maka sebetulnya kita harus pahami betul bagaimana pendapat orang-orang terdahulu mengenai eksistensialisme ini, gitu ya, atau ontologis, ilmunya itu namanya ontologis. Biasanya bahasanya adalah bagaimana menjawab apa dasar dari asal mula dari keberadaan sesuatu, munculnya sesuatu, ya. Filsafat ini namanya eksistensialisme. Para penganutnya dinamakan eksistensialis, begitu. Dan di sana banyak lagi, gitu ya, yang mana pada akhirnya lahirlah pemikir-pemikir seperti Demokratus atau Demokratikus, ya, lupa. Yang dia itu seorang materialis. Materialis itu dia menciptakan bahwa dia menyatakan bahwa
dunia ini terdiri dari potongan-potongan atom ya, potongan-potongan unsur terkecil yang dia beri nama atom, yang atom-atom ini bersifat kekal dan abadi, sehingga dan mereka memiliki kait yang saling berbeda. Namun meskipun begitu, karena berbeda itulah mereka saling cocok gitu ya. Nah, membentuk unsur-unsur, sistem, organ-organ, terus kemudian menjadi sebuah sistem gitu ya. Sampai akhirnya membentuk alam semesta yang hari ini kita tinggali. Termasuk bulu hidung kita, diyakini oleh para materialis ini mungkin pernah menjadi bagian dari bagian tertentu dalam belalai gajah mungkin, atau mungkin dalam perut gajah dan sebagainya. Jadi logika dasar yang dia sempurnakan adalah pemikiran bahwa kenapa dia bisa berkesimpulan bahwa dunia ini berasal dari satu materi gitu ya, dari benda-benda kecil yang kasat mata gitu, yang sangat kecil gitu, yang dia beri nama atom. Itu karena sebetulnya itu pemikiran penyempurnaan dari keyakinan sebelumnya. Jadi filsuf pertama yang pernah kita kenal namanya adalah Thales. Thales ini dia berkata bahwa dunia itu dari air gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa setiap unsur di dalam dunia ini itu adalah air. Maka dunia ini berasal dari air. Itu singkatnya. Terus kemudian ada tokoh-tokoh filsuf lain di masa-masa setelahnya yang mengatakan bahwa oh tidak, bukan air tapi udara gitu ya. Bahwa udara kalau dipadatkan maka dia akan menjadi cair. Hujan itu adalah udara yang dipadatkan. Kalau air itu dipadatkan lagi, maka dia akan menjadi tanah. Karena dia pernah melihat ada tanah yang keluar gitu ya dari bongkahan es. Seperti itu. Ketika musim salju dan sebagainya. Pokoknya penjelasannya cukup panjang dan menarik untuk disimak. Dan itu dijelaskan di dalam buku Dunia Sofi. Sehingga pada akhirnya kesimpulan dari pemikiran yang kita kategorikan sebagai materialis ini muncul, yakni dengan tokohnya Democritus. Nah, yang menarik adalah analoginya. Analoginya adalah seperti kita memasang Lego. Dan kita tahu kalau Lego itu mainan, orang banyak berpendapat bahwa Lego itu adalah mainan terbaik. Kenapa? Apa sih yang diharapkan dari sebuah mainan? Long life long life ya pokoknya awet gitu ya, long life. Terus kemudian juga dia tidak pernah pecah, tidak bisa pecah. Kemudian dia juga nampak selalu seperti baru. Kita bisa bayangkan kalau kita punya sekotak Lego bertahun-tahun, maka kita akan temukan sesuatu yang tetap sama. Gitu ya. Selalu sama. Dan bukan hanya itu, tapi juga yang terbaik dari Lego adalah bahwa dia bisa disusun secara random gitu ya, membentuk sesuatu apapun. Nah, pengibaratan materi itu ibarat Lego. Lego itu seperti atom yang dia itu kalau dikumpulkan, mereka sama-sama saling memiliki pengait, dan kalau dikumpulkan dia bisa membentuk benda apapun yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Pengibaratan pemahaman materialis gitu ya, terhadap Lego. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sangat mungkin orang akhirnya berkeyakinan bahwa dunia ini berasal dari materi, maka muncullah hukum kekekalan materi. Bahwa kemudian para ilmuwan dengan perkembangan ilmu pengetahuan menemukan bahwa kemungkinan besar entah berapa puluh ribu tahun yang lalu dunia ini tercipta dari ledakan yang sangat besar. Ledakan itu punya energi ledak yang sangat besar dan dia bagian dari materi yang sangat cukup besar. Sampai sana, maka orang akhirnya berpandangan bahwa oke, saya setuju bahwa dunia ini terbentuk dari materi. Dan para ilmuwan hari ini menemukan hal paling dasar dari materi itu ternyata bisa dipecah menjadi apa yang kita sebut dengan proton, neutron, elektron, ya kan? Proton atom bermuatan positif,
elektron negatif dan neutron yang buatan netral. Dan mungkin ke depan bisa lagi dipecah, gitu. Sampai zat terkecil. Dan tentu pasti ada batasan, mungkin teknologinya saja belum sampai. Maka kita dapati bahwa segala hal yang ada di muka bumi ini memang terbentuk dari unsur-unsur materi belaka, ya. Bagaimana kita dulu kalau untuk yang sudah belajar kimia pasti mengenal tabel periodik. Kalau yang belum, mungkin bisa juga lihat tabel periodik. Di sana ada daftar unsur-unsur yang diidentifikasi, dikenal, ya. Sudah ditemukan lah istilahnya oleh para saintis. Dan dari tabel periodik itu, ya banyak unsur-unsur ya. Dan kita tahu hukumnya bahwa mereka bisa saling mengait satu sama lain. Dan kalau satu unsur dengan unsur yang lain bersatu membentuk satu ikatan, maka itu membentuk zat, gitu kan? Bentuk zat baru. Contoh garam yang kita makan tiap hari itu adalah gabungan dari zat natrium dan klorida, Na dan Cl. Udara yang kita hirup adalah gabungan dari O, oksigen dan oksigen, gitu ya. Kalau O tuh O1 tuh apa ya namanya? Pokoknya O dan O. Makanya kita bisa hirup zat bernama oksigen, gas, berupa gas yang tidak bisa kita lihat. Kemudian kepulan asap motor itu CO, karbon monoksida, ikatan karbon dan juga O ya. Karbon monoksida kalau CO-nya ada 2, karbon dioksida. Seperti itu. Dan bahkan unsur kayu, karet, pasti itu ada unsur kimianya. Dan karena itu pasti terbentuk dari unsur kimia. Nah, maka nampak logis bahwa dunia ini berasal dari materi. Nah, cuma pertanyaannya adalah apa yang bisa menjelaskan bahwa materi ini tidak berlangsung dari ketiadaan. Gitu ya. Maka mereka memikirkan itu, termasuk Demokratus. Mereka memikirkan itu, bahwa hidup adalah aliran, dan sebagainya. Mereka memikirkan itu, hanya pasti mentok dalam pembahasan, terus apa? Mentok dalam pembahasan itu. Maka setelah mereka mengetahui bahwa dunia ini berasal dari materi yang sama, maka setelah itu apa? Ya. Nah, disinilah sebetulnya kesimpulan yang berbeda antara konsep akal manusia yang terbatas dengan konsep agama. Sampai di titik bahwa dunia ini tercipta dari satu materi. Persoalannya, materi itu berasal dari mana? Apakah dari ruang kosong atau tidak? Nah, seperti itu tuh. Ya. Masalah bagaimana teori ledakan Big Bang itu telah dibuktikan misalkan ya secara saintifik dan mendekati benar gitu. Karena pada dasarnya kan tidak ada orang satupun orang di dunia ini yang menyaksikan teori Big Bang itu atau ledakan besar itu langsung. Orang kita belum ada kan. Maka pada dasarnya kalau kita mengacu pada landasan berpikir empirisme, maka itu pun harusnya kita tolak karena itu jangan-jangan juga hanya sebatas teori gitu. Namun tentu tidak bisa kita buat seperti itu dikarenakan jika kita berbantah-bantahan dalam hal-hal seperti itu terus-menerus, maka itu pun jadi satu kecacatan dalam berpikir, ya. Tapi kita bisa mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang memang keliru, kemungkinan-kemungkinan yang juga tidak tepat, ya. Jadi katakanlah bahwa Big Bang teori itu adalah teori yang mendekati kebenaran untuk penciptaan alam semesta ini. Persoalannya adalah apakah dia tercipta dari ruang kosong? Bagi orang-orang materialis, mereka tidak mempercayai apapun kecuali apa yang nampak. Tidak mempercayai takdir, tidak mempercayai kekuatan spiritual, tidak mempercayai apapun. Yang mereka percaya adalah bahwa materi ini bersifat kekal. Artinya, awal mula kejadian dari segala sesuatu itu materi saja, begitu. Jadi kalaupun ada yang namanya Tuhan, maka Tuhan itu adalah materi itu sendiri. Karena kita adalah materi, maka kita itu adalah Tuhan.
gitu. Makanya dalam aliran spiritual, filsafat ketimuran, tidak heran kalau ada istilah yang akhirnya menginfiltrasi pemikiran Islam menjadi manunggaling kaula Gusti. Ya, seperti Al-Halaj, ya, Syekh Siti Jenar, atau Syekh Lemah Bang, ya, konsep-konsep orang-orang aliran Syiah yang hari ini hadir juga memiliki konsep filsafat semacam itu. Ya, muncullah konsepsi antara penyatuan materi dan ruh dan sebagainya. Ya, itu lebih panjang lagi nih, tapi saya tidak akan bedah sekarang. Ini hanya bercerita tentang bagaimana pandangan saya terhadap filsafat. Eksistensialisme terutama. Nah, jadi orang-orang materialis itu mereka berpikir bahwa hentikan kepercayaan-kepercayaan tahayul terhadap hal-hal metafisik. Terjadinya hujan itu bukan karena Thor berkonflik dengan siapapun itu yang ada di Asgard. jadi tokoh-tokoh seperti Avenger, Thor, Loki itu tuh dewa-dewa Yunani itu. Dan di dunia Sofi saya baru tahu ternyata itu tuh jadi keyakinan-keyakinan bahwa tercipta hujan tuh gara-gara ada begini, dewa ini berkonflik dengan ini ketika dan sebagainya. Gitu ya. Gempa bumi pun seperti itu. Jadi itu adalah mitos-mitos yang dikarang oleh pikiran manusia untuk menjelaskan fenomena alam itu karena belum ada cara berpikir saintifik tuh. Akhirnya mereka percaya akan adanya dewa dan sebagainya. Dan inilah poin kritikal di mana akhirnya kita tuh membutuhkan seorang pembawa kabar, pembawa pesan, nabi, dan itu jawab dalam konsep agama. Yang mana pembawa pesan ini kita bisa uji. Bener nggak sih dia tuh pembawa pesan yang benar-benar dari Tuhan? Kan bisa kita uji. Apakah dia konsisten? Apakah dia berbohong atau tidak? Nabi Muhammad itu sangat bisa diuji. Bahkan ketika kita tidak bertemu dengannya langsung. Apakah dia seorang pembohong, apakah wahyu atau pesan-pesan yang dia kabarkan itu adalah pesan-pesan omong kosong, bisa kita uji. Kenapa bisa kita uji? Karena faktanya ada. Karena yang bisa kita uji ada. Al-Quran ada nggak? Ada. Maka kita uji apakah Al-Quran itu salah atau enggak. Gitu kan? Maka kita uji Nabi Muhammad itu pembohong atau tidak. Lihat, ada hadis, ada Al-Quran, kita lihat, teliti. Maka kita dapati bahwa Al-Quran itu bukan datang dari Muhammad. Bukan datang dari pikirannya Muhammad. Seperti itu. Kita lihat kisah hidupnya. Itulah kenapa saya suka sekali dengan Sirah. Karena dengan kita memahami Sirah itu, kita bisa tahu bahwa orang yang kita ikuti, seorang bernama Muhammad SAW itu, dia bukan seorang pendusta. Dan dia menjadi orang paling berpengaruh di dunia itu juga bukan isapan jempol tuh. Menurut Michael Eckhart ya. Nah, jadi itu tuh. Ya. Maka yang bisa kita uji itu adalah siapa pembawa pesannya. Bicara soal eksistensialisme, kita selalu akan mentok pada dari mana materi itu berasal. Maka dikabarkanlah dalam konsep agama adanya konsep Tuhan. Agama yang lain berkata, ini adalah konsep tentang dewa. Ya, seperti itu. Nah, di sini titik kritisnya. Perlu adanya pembawa pesan. Manusia memerlukan adanya pembawa pesan karena sang pembawa pesan inilah yang menyambungkan antara informasi dari Tuhannya kepada kita selaku manusia. Karena tidak semua orang bisa berkomunikasi langsung dengan apa yang kita sebut sebagai Tuhan. Hanya orang-orang terpilih saja yang bisa seperti itu. Oke, jadi bicara soal filsafat, filsafat itu adalah cara kita mencari kebenaran. Tapi banyak sekali dalam filsafat itu sampah-sampah pemikiran yang juga menuntun kita pada kesesatan. Karena terlalu besar proporsi akal untuk mendefinisikan apa itu benar. Untuk mendefinisikan apa yang menurut kita itu benar. Sampai-sampai kita tidak paham ketika kita itu justru malah tersesat gara-gara filsafat. Ya, jadi
Intinya sih kalau kalian ingin belajar sesuatu tentang filsafat, jangan jadikan itu kebenaran mutlak, tapi kalian harus siap dengan pembanding. Apa pembanding untuk filsafat agama? Maka pahamilah dulu agama yang benar. Ya, bicara soal eksistensialisme, Imam Syafi'i pernah berkata, kewajiban seorang muslim adalah menemukan atau mengenal Tuhannya terlebih dahulu. Dan menemukan jalan untuk mengenal Tuhan itu adalah dengan cara berpikir tentang alam semesta. Makanya Al-Quran itu tidak mengarahkan kita hanya sekedar memikirkan kenapa dunia ini ada, seperti para filsuf. Ya, para filsuf itu contohnya Demokratus, itu tuh dia berbicara bahwa ya semua ini terjadi dengan begitu saja, gitu, dengan materi-materi yang karena kait-kaitnya itu saling berbeda, kait yang cocok bertemu, kemudian membentuk sesuatu. Nah, sedangkan dalam Al-Quran itu kita ditantang berpikir lebih. Afala yang zurun ila ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, wila samai kaifa rufiat, dan bagaimana langit itu ditinggikan? Wila jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu dihamparkan? Kalau tidak salah dihamparkan ya. Bagaimana mungkin kalau kita pikirkan lebih dalam lagi, bagaimana mungkin di gurun itu yang berhasil hidup itu adalah unta? Dan lu bisa bayangkan kalau di sana dalam gurun itu tidak ada unta. Betapa repot kehidupan manusia di sana. Unta dia punya punuk, dia kuat di tengah-tengah gurun, hewan yang sangat tangguh dan ideal untuk transportasi, juga bisa banyak manfaatnya, ada susunya, ada dagingnya. Apakah itu kebetulan? Gitu. Kenapa tidak ada unta di hutan? Kenapa tidak ada singa di hutan? Kita waktu kecil disesatkan dengan istilah bahwa singa itu raja hutan. Padahal singa itu tidak hidup di hutan. Singa itu hidupnya di savana. Dan dia hidup berkelompok. Yang hidup di hutan soliter siapa? Harimau. Ya. Coba kita bayangkan, Al-Quran itu mengajak kita berpikir. Kamu nggak lihat bagaimana unta diciptakan? Itu kan tantangan buat kita sebetulnya. Apakah tercipta mekanisme yang sangat seimbang, kemudian juga sesuatu yang begitu tertata ini bisa secara kebetulan? Ya, no way, nggak mungkin. Maka bukan hanya masalah penciptaan, tapi bahwa pengaturannya itu juga ada. Masalahnya materi itu apakah teratur seperti itu? Lego, apakah tanpa ada yang mengatur, dia bisa tersusun jadi balok-balok yang berbeda-beda bentuknya? Tidak. Bahwa Lego ya akan berserakan saja seperti itu. Perlu ada orang yang menata dia untuk membentuk dinosaurus kah, membentuk mobil kah, membentuk rumah kah, membentuk robot kah. Masukkan analoginya. Jadi semua keseimbangan, kemudian juga keteraturan ini, sebagaimana Lego, tidak mungkin tercipta sendiri. Meskipun dia punya kait. Ya, meskipun dia punya kait. Oleh karena itu, belajar filsafat perlu pembanding. Dan pembanding yang bisa meluruskan itu hanya satu, Islam. Bahkan, belajarlah Islam, cari mentor terbaik yang berani berpikir seperti ini. Good luck!